Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue. Buat kalian yang sedang mendalami dunia pemetaan, geografi, ataupun pengolahan data spasial, pasti sudah nggak asing lagi dong dengan istilah GIS atau Geographic Information System. Nah, di video hari ini gue bakal bahas tuntas bagaimana cara download dan install salah satu software GIS paling populer di dunia, yaitu QGIS, khusus di Windows 11. Kenapa harus QGIS? Karena aplikasi ini adalah standar industri yang bersifat gratis dan sangat powerful. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, sebelum kita mulai cara download dan installnya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih dengan QGIS. Yang gua akan sebut QGIS aja biar cepat ya. QGIS atau dulunya dikenal sebagai Quantum GIS adalah perangkat lunak open source untuk sistem informasi geografis. Singkatnya, software ini membantu kalian untuk membuat, mengedit, memvisualisasikan, menganalisis, dan mempublikasikan data spasial ataupun peta. Kelebihan utamanya adalah dukungan format data yang sangat luas dari file vektor dengan format .shp atau .kml sampai data raster. Data raster ini citra satelit ataupun .tiff. Dan yang paling penting, karena berbasis open source, kalian bisa mengakses ribuan plugin gratis yang dibuat oleh komunitas yang ada di dunia ini. Wow, udah gratis, pluginnya banyak, komunitasnya juga besar. Jadi bisa dibilang kalian nggak akan kesulitan lah dengan pekerjaan yang berhubungan dengan QGIS ini sendiri. Ada forumnya juga setahu gue ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap teknisnya. Kalian buka web browser kalian. Oke, pada address barnya kalian ketik aja seperti biasa ya, download QGIS. Nah, pastikan, oke, gue scroll dulu ke bawah untuk memastikan tidak ada. Oh, masih ada ternyata. Pastikan kalian mendownload installer QGIS ini sendiri dari website officialnya. Jangan dari website yang lain. Nah, setelah muncul tampilan web official dari QGIS itu sendiri, kalian bisa lihat ya. Kalau kalian pernah download installer ISO Ubuntu, itu kalian bisa mendonate ya sebelum mendownload. Anjay, mendonate sebelum mendownload untuk perkembangan dari QGIS itu sendiri. Oke, ternyata setelah gue klik download, tetap akan muncul nih page kecil atau halaman kecil yang berisikan nominal untuk donasi atau donate. Nah, kalian kalau kalian lagi banyak duit dan memang pengen support QGIS ini secara langsung, bisa mendonate-nya dengan term payment one time atau satu kali ataupun monthly, bulanan. Nominalnya bisa ada di sini. Dan kalian juga, wow, in euro. Kalian juga bisa merubah nih mata uangnya, bisa menggunakan euro ataupun US dollar. Kalau kalian lagi nggak punya duit, sama kayak gue, kalian bisa langsung aja skip it and go to download. Nah, kalau pilih yang skip it and go to download, kalian akan di redirect ke halaman download dari QGIS. Kalian bisa lihat nih ke kanan. Kalian bisa memilih OS-nya. OS-nya ini cukup banyak ya, bisa dibilang cukup banyak. QGIS ini support Windows, macOS, Linux, BSD. Bisa juga running di container image kalau kalian punya VM yang berbasis container. Ini juga, wow, support mobile dan tablet. Ini jujur gue belum pernah nyoba, tapi kalau misalkan support di perangkat mobile kayak handphone ataupun tablet, keren sih, bisa mobile gitu. Lalu kalau kalian pengen download source code-nya, kalian bisa download via ini. Lalu mau download example dataset juga bisa. Gue pilih yang Windows karena gue menggunakan Windows. Nah, kalian
akan disediakan 3 macam installer. Satu, installer yang berbasis web. Ini ada kemungkinan kalian hanya download launchernya aja, desktop launcher, klik 2 kali, nanti akan mendownload dan menginstal secara otomatis. Atau kalau kalian pengen versi yang long term release, ini sangat gue sarankan menggunakan yang ini. Karena sudah pasti stabil ya. Ataupun kalau kalian pengen, gue pengen download yang latest version, yaitu versi 4.0, silahkan download yang ini. Gue akan pakai yang long term, LTR. Kalau di Ubuntu kan LTS ya, nyebut LTS, long term service. Nah, proses downloadnya akan berjalan ya. Dan kalian akan diarahkan ke webpage kayak ya udah kayak pengenalan standar kayak what's next, apa yang kalian bisa lakukan untuk selanjutnya, kalian scroll ke bawah dan lain-lainnya. Simple kok. Atau local group list based in Indonesia, join community kayak di Indonesia ataupun negara lain kalian juga bisa. Oke, file installernya sendiri memiliki size yang cukup besar ya, 1,3 GB. Jadi pastikan kalian punya kuota sebesar ya minimal 2 GB dan koneksi internet yang cepat agar kalian tidak nunggu lama seperti saya. Nunggu 3 menit 2 menit sih cukup cepat ya. Nah, berhubung gue udah download sebelumnya, gue akan langsung install aja nih. Anggap aja udah selesai download ya. Oke, preparing to install. Computing. Nah, welcome to QGIS, versinya yang namanya Solothurn. Ya, ini di accept saja, ini end user license agreement. Nah, ini pastikan kalian memilih nih di mana direktori instalan yang kalian pengen install. Ini gue bikin default aja, ini create start menu shortcut, ini gue hapus, ini next, lalu install. Nah, kalau kalian pengen install aplikasi QGIS ini di perangkat komputer, laptop, PC, pokoknya perangkat kantor kalian, ada baiknya kalian minta bantuan sama IT kalian untuk input username dan password administrator lokal. Tunggu sampai proses instalannya selesai. Nah, ini kayak UAC ini, jendela UAC ini kalau sudah pop up, ini minta password admin lokal. Klik aja next.
Oke, akhirnya selesai juga ya, butuh waktu juga untuk penginstalannya. Kalau udah selesai, klik finish. Ini kayaknya gue close aja deh, karena ya sama aja lah installernya. Oke. Lalu coba buka. Gue penasaran sih. Oh, wow, banyak ya. Oke, gue buka. Kita cek tampilannya seperti apa. Jujur gue belum pernah pakai soalnya. Oke, sambil menunggu buka, gue akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan untuk QGIS ini sendiri. Sebelum kalian pakai, ada baiknya tahu perbandingannya ya dengan kompetitor seperti ArcGIS yang sifatnya berbayar. Nah, udah terbuka nih. Gue open aja biar kalian bisa lihat tampilannya QGIS ini. Untuk kelebihan QGIS ini, yang sudah pasti gue sudah jelaskan sebelumnya ya, yaitu gratis dan bersifat open source. Tidak ada biaya lisensi, hemat biaya operasional. Selanjutnya, komunitasnya besar. Banyak tutorial, forum, dan plugin komunitas yang tersedia di website resminya ataupun di internet sana. Multiplatform, bisa jalan di Windows, macOS, maupun Linux. Lalu untuk kekurangan QGIS ini sendiri, kurva belajarnya ya, bagi pemula, antarmuka atau interface nih, kalian bisa lihat interface-nya ini sangat padat fitur, bisa terasa sedikit membingungkan dibandingkan aplikasi yang lebih simpel. Jujur, ya bisa dibilang seperti itu, terlalu padat ya. Tapi ya gue nggak bisa ngasih komentar selanjutnya karena gue juga baru pertama kali download dan install QGIS ini sendiri, baru pertama kali juga ngelihat tampilannya. Jadi mungkin kalau kalian yang sudah familiar dengan sistem GIS ini, kalian mungkin begini doang. Oh, ini mah simple banget, versi simpelnya gitu. Lalu untuk dukungan teknis atau support teknis, karena aplikasi ini nggak berbayar ya, jadi nggak ada layanan customer support resmi jika aplikasi ini ada bug-nya, ada glitch-nya. Tapi bisa diselesaikan sendiri lewat forum komunitas. Jadi kalau kalian nemu bug, glitch, ataupun keanehan pada saat menggunakan aplikasi ini, simpelnya ya kalian laporkan sendiri ke forumnya. Nanti pengguna forum yang lain akan membantu kalian. Community driven lah istilahnya gitu. Nah, itu dia tutorial singkat mengenai cara install QGIS di Windows 11. Sekarang aplikasi pengolahan peta profesional sudah ada di genggaman kalian, jadi jangan takut lagi untuk bereksplorasi dengan berbagai layer dan data yang ada di dalam aplikasi ini. Kalau ada pertanyaan atau kendala saat instalasi, silakan kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe ke channel ini untuk update tutorial teknologi lainnya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.